Baik, berikutnya kita masuk di ERP and Enterprise Application Emerging Trends. Jadi tren-tren yang muncul ya sekarang terkait ERP dan aplikasi enterprise. Nah, aplikasi ERP itu aplikasinya sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat besar ya. Beberapa perusahaan ketika mencoba mengembangkan ERP-nya sendiri gagal ya. Saya pernah terlibat sebuah proyek ya di sebuah perusahaan yang orang perusahaan itu mengatakan bahwa kita sudah mengembangkan aplikasi ini ya sejak tahun 80-an ya. Kemudian tidak pernah berhasil ya. Waktu itu ketika proyek baru kurang lebih 20 tahun. Jadi tidak kesulitan untuk mengembangkan aplikasi ini. Sehingga akhirnya kita beli aja aplikasi ERP yang sudah jadi gitu. Jadi aplikasi ini aplikasi yang kompleks ya. Kemudian semakin ke sini semakin kompleks ya. Karena proses bisnis juga terus berkembang ya. Nah, sehingga akan tidak ada vendor-vendor baru ya. Vendor-vendor baru kalau misalnya bicara di aplikasi ERP ya. Di aplikasi ERP. Kemudian sekarang hampir semua perusahaan besar sudah implementasi ERP ya. Di Indonesia masih berlangsung ya beberapa perusahaan, tapi umumnya ya kalau apalagi perusahaan-perusahaan di luar itu sudah mengimplementasikan ERP ya. Nah, sehingga sekarang implementasi itu berkembang ya ke perusahaan kecil dan menengah ya, perusahaan kecil dan menengah atau SME ya, small and medium enterprise ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar termasuk juga SAP, Oracle ya, dia mulai menggarap segmen SME. Awalnya segmen perusahaan besar. Kemudian going vertikal ya. Jadi masing-masing itu sudah memiliki industri spesifik ya. Jadi masing-masing software itu dia sudah memiliki best practice untuk setiap industri. Ya. Jadi tadi kalau misalnya perbankan nih seperti ini ya. Sudah lengkap tuh. Ada yang bahkan sampai ada 20-an industri spesifik ya. Artinya kalau implementasi di perusahaan otomotif, ERP-nya pakainya ini. Walaupun misalnya sama-sama SAP ya. Sama-sama SAP, tapi ada industri spesifiknya. Jadi kalau misalnya implementasi perusahaan otomotif, nah SAP-nya itu misalnya ERP buat otomotif. Kemudian implementasinya di perusahaan telekomunikasi, ya implementasinya itu adalah ERP untuk perusahaan telekomunikasi. Implementasinya di perusahaan minyak, nah implementasinya itu adalah ERP untuk perusahaan minyak. Karena masing-masing itu ada proses yang spesifik. Nah sekarang Steam ERP itu sudah going vertikal ya, sudah memiliki industri spesifik. Kemudian vendor consolidation ya. Jadi vendor-vendor itu kemudian mengkonsolidasi, ada yang dibeli oleh perusahaan yang lebih besar ya. Kemudian juga ada yang bergabung ya. Setidaknya sekarang ada tiga vendor besar ya di situ. Yang pertama SAP, yang kedua itu Oracle ya untuk ERP, yang ketiga itu adalah Microsoft ya. Nah, seperti Oracle, kalau ERP ya kalau SAP dia dari awal mengembangkan sendiri. Cuma dalam perkembangannya sekarang dia juga membeli ya perusahaan-perusahaan yang mendukung aplikasi enterprise dia ya. Kemudian kalau Oracle dia juga membeli ya perusahaan ERP ya. Awalnya kan Oracle itu di database ya, kemudian Microsoft juga sama ya, membeli perusahaan ERP ya untuk mengembangkan portofolio aplikasinya. Jadi ada vendor consolidation. Kemudian ada new deployment model ya, dengan menggunakan cloud ya sekarang ya, berkembang ya. Sekarang itu aplikasi ERP ya dari on premise ya menjadi on demand ya. On demand itu jadi berbasis cloud ya. Kemudian maintenance ya. Kalau dulu itu awalnya implementasi ya, sekarang itu upgrade dan maintenance. Karena tadi hampir semua perusahaan itu sudah implementasi. Ya sudah banyak perusahaan implementasi ya. Sekarang trennya itu adalah bagaimana melakukan maintenance ya sebagai fokus ya. Kemudian juga perkembangan teknologi yang ada ini kan membutuhkan integrasi ya dari berbagai macam teknologi kepada ERP ya. Nah, kemudian enterprise application upgrade had become a booming business ya. Aplikasi enterprise kan sudah diimplementasikan
lama ya, ada yang tahun 70, 80, 90. Sementara di sisi lain kan teknologi terus berkembang. Nah, perusahaan-perusahaan itu sekarang sedang banyak memutuskan apakah dia akan upgrade. Nah, ketika upgrade itu apakah dia akan pilih vendor atau masih vendor yang sama. Nah, ini sekarang menjadi apa, tantangan ya. Yang dulu awalnya pakai SAP ya. Ini mau upgrade nih teknologinya. Ya, misalnya jadi cloud nih. Cloud-nya mau milih yang mana? Apakah tetap pakai SAP atau pakai Oracle misalnya? Itu dideketin kan oleh semua vendor ya. Gimana menggunakan produk mereka. Ya. Nah, sehingga proyek-proyek yang baru ini adalah migrasi ya. Migrasi, konsolidasi, harmonisasi. Proyek-proyek baru ERP itu dan memigrasikan ya dari sistem sebelumnya misalnya menjadi cloud ya. Atau jadi ERP yang dulu ya, kemudian masuk ke ERP yang dengan teknologi yang lebih baru ya. Konsolidasi ya. Konsolidasi mungkin dari berbagai macam vendor menjadi satu vendor ya. Kemudian harmonisasi ya dari aplikasi-aplikasi yang ada ya. Nah, ini mungkin ya tantangan-tantangannya. Kemudian juga misalnya dengan teknologi baru ya, emerging ada IoT ya. Kemudian dengan industri 4.0 ini kan cyber physical system ya. Adanya apa machine learning ya. Kemudian berkembangnya data analytics ya. Nah, ini juga menjadi tren perkembangan teknologi ya yang kemudian mempengaruhi perkembangan dari sistem ERP.